wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Ala umuri dunya wal akhirah bersama sahabat yang Husain ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang method coding dan interpolation search. Kenalkan dengan yang paling kanan ada siapa? Saya Sanjay Syarafina dengan NIM 3 digit NIM terakhir 047. Sebelah saya ada Sekarang Wicaksono dengan NIM akhir 054. Yang paling kiri ada Sulaiman Dirente dan NIM akhir 070. dan saya sendiri Rosan Fikri Alhamdulillah Azra dengan NIM akhir 048. Oke, mari kita langsung saja mempresentasikan. Interpolation search merupakan sebuah teknik pengembangan dari binary search. Metode ini merupakan pencarian dengan cara mencari letak data yang akan dicari. Jadi kita itu sebelum mencari kita harus melakukan secara cascading, yaitu dengan cara mengumpulkan dulu. Ini rumus-rumusnya, yaitu main sama dengan kunci di main data main per data max kurangi data main kali max kurangi main plus main. Nah, kunci sendiri itu K yang dicari. Lalu Kmin itu indeks terendah, Kmax itu indeks tertinggi, Max sendiri itu indeks area tertinggi, dan Min itu indeks area terendah. Lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, hitung dengan rumusnya. Lalu bandingkan data yang dicari atau kunci dengan data posisinya. Lalu jika lebih kecil, proses dilanjutkan dengan posisi tengah di min 1. Lalu apabila lebih besar, indeksnya di plus 1. Jika posisi tengah-tengah data yang dicari, maka indeks itu min. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interpolation dari implementasi interpolation search. Yang pertama, di line pertama ada include CDH, itu library atau pustakanya. Yang di line kedua ada integer interpolation search, itu adalah untuk mendefinisikan fungsi. Ini mengambil array dan ukuran n dan yang dicari x sebagai parameter. Kemudian ada integer low sama 0, height sama dengan n-1, itu adalah dua variabel low dan height untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi untuk memiliki batas bawah dan batas atas dari array tersebut. Kemudian ada di line keempat yaitu while, ini untuk loop. Loop ini berjalan selama nilai pencarian X berada dalam rentang si array-nya. Dan di antara elemen pada batas bawah low dan batas atas high. Kemudian ke baris kelima itu adalah sampai ke 8. Itu jika batas bawah dan atas sama, memeriksa elemen itu sama dengan nilai pencarian. Jika ya, itu memberikan indeks. Sebaliknya, itu membalikan min 1. Kemudian pada baris 10 untuk integer post, itu nilai pencarian menggunakan rumus interpolasi. Post itu posisi. Dan pada baris ke-11 itu jika nilai di posisi yang dihitung sama dengan nilai pencarian, itu mengembalikan si posisinya. Kemudian di line berikutnya itu untuk ada di sini ada jika nilai di posisi yang dihitung itu kurang dari si posisi, maka ditambah 1. Jika itu posisinya lebih, maka min 1. Jika iya, maka posisinya akan dicari. Jika tidak, itu akan mengembalikan pada min 1. Di sini ada untuk integer main, fungsi utama di mana eksekusi program dimulai. Di sini ada array-nya dan
variabel n itu untuk ukuran array. Terus di printf untuk memasukkan angka yang ingin dicari. Terus scanf, di sini ada integer result sama dengan interpolation search, itu fungsinya yang tadi interpolation dipanggil. Kemudian di baris berikutnya pada line 15 itu hasil pencarian diperiksa. Jika bukan min 1 elemennya maka tidak ditemukan dan indeksnya itu langsung dicetak, di print. Jika tidak, yang menunjukkan bahwa elemen itu tidak dicetak. Kemudian return 0 untuk menandakan eksekusi yang berhasil. Oke, kita lanjut. Di sini ada flowchart dari interpolation search. Yang pertama itu kita mulai, terus array stringnya, datanya, terus kita ke fungsi integer konversi. Terus di situ kita akan melakukan proses untuk pencarian nilai tengah. Terus masukin rumus tadi, posisi key-nya yang ingin dicari. Terus key-nya kalau lebih dari maka dilanjutkan min 1. Kalau lebih kecil maka posisinya plus 1 gitu. Dan nanti ketemu dan program selesai. Jadi ini salah satu contoh interpolation search. Jadi yang di sini soal interpolation search tadi yang dicari adalah indeks 19. Nah, kita masukin saja ini rumusnya yang sudah tertulis. K kuncinya itu 19 dikurangi kamin indeks terendah, yaitu di sini ada 2. Kuncinya itu ada yang dicari. Dikurangi dibagi kamex adalah tertinggi, yaitu 30. Indeks tertinggi dikurangi indeks terendah dikali max adalah indeks area tertinggi, yaitu 9. Lalu dikurangi dengan min indeks area terendah yaitu 10, lalu ditambah min indeks. Oke, hitung jadi 17 Agustus tahun 2019 kali 10. Jadi ini dihitung dulu ya guys. 17 kali 9 itu 153, lalu dibagi 29, hasilnya kurang lebih 5,2. Kita bulatkan saja menjadi 5. Sesuai sifatnya, apabila kurang dengan indeks area itu ditambah 1. Oke, baru tambah 1 baru 6. Hasilnya ini. Itu cara mengerjakan soal interpolation search. Pahami ya? Jadi di sini ada kekurangan kelebihan dari interpolation search. Itu yang pertama, dari kelebihannya efisiensi daripada datanya lebih terurut, lebih cepat. Terus untuk pencarian linear relational untuk data yang terdistribusi secara seragam dan terurut, pencarian interpolation itu bekerja lebih baik ketika elemen yang dicari memiliki distribusi yang merata. Untuk keduanya ada kelebihannya itu kecepatan pencarian. Tentu dalam grafik di sini interpolation search itu bilang sangat cepat dan lebih cepat dari pencarian biner, karena itu dapat meminimalkan jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan elemen yang dicari, yaitu kuncinya. Untuk kekurangannya itu yang pertama, tidak cocok untuk data tidak merata. Interpolation search ini dapat kurang efisien jika data tidak terdistribusi secara merata. Maka pada kasus pencarian interpolation menjadi kurang efektif. Dan jika elemen yang dicari terletak di dekat ujung array, di paling kanan atau paling kiri, atau memiliki distribusi yang tidak merata. Yang kedua, ada pemrosesan pada saat floating point. Interpolation search melibatkan operasi interpolasi yang melibatkan operasi pembagian atau perkalian. Jadi itu dari hal komputasi lebih mahal, terutama melibatkan operasi floating dari point. Yang ketiga, ada membutuhkan data terurut. Interpolation search membutuhkan data untuk diurutkan sebelumnya. Jadi kalau datanya belum diurutkan tidak bisa dicari. Jadi seperti itu dari kekurangan dan kelebihan interpolation search.
Jadi begitu. Terima kasih. Lanjut. Jadi sini saya akan menjelaskan Merge-sort ya. Merge-sort merupakan algoritma program komputer shorting atau penggabungan yang didasarkan pada prinsip device dan conquer algorithm. Jenis algoritma ini dibagi menjadi beberapa sub masalah. Jadi setiap sub masalah tersebut akan diselesaikan secara individual. Nantinya sub masalah digabungkan untuk mencari solusi akhir. Sederhananya, proses merge-sort dalam pemrograman adalah membagi masalah menjadi beberapa bagian, kemudian mengumpulkan setiap bagian. Selanjutnya, menggabungkan bagian yang telah diurutkan kembali menjadi satu. Keuntungan utama dari jenis algoritma merge-sort ialah merupakan memiliki kompleksitas waktu dalam menyelesaikan masalah secara relatif cepat. Merge-sort sering dipakai bersamaan dengan algoritma lain seperti quicksort dengan tujuan meningkatkan kinerja keseluruhan dari rutinitas pengomputan yang dijalankan. Jadi kita masuk ke bagian flowchart merge-sort. Itu ini ada di sini. Cuman ini kurang spesifik, jadi aku mau kasih tahu yang lebih spesifiknya. Yang pertama kita mulai dulu, itu begin atau mulai. Habis itu kita inisiasi dulu, n itu sama dengan length dari array-nya. Terus dibuat lagi. Kalau misalnya panjang n itu lebih kecil daripada 1 ya, lebih kecil kebalik. Kalau 1 itu lebih kecil sama dengan dari length-nya. Terus kalau hal tersebut iya, ini pertanyaan ya. Kalau iya berarti programnya selesai. Cuman kalau enggak, nih ada rumusnya. Middle sama dengan m/2, di mana left length sama dengan middle. Ke sini ya. Karena middle ini n-nya bagi 2, misalnya kita punya array itu 8 terus bagi 2, berarti middle ini nanti dibagi 2 jadi 4. Left-nya ini adalah 4. Left-nya itu adalah 4. Terus sedangkan right-nya, right length itu nanti yang di sebelah kanan itu nanti akan n kurang left. Terus indeksnya sama dengan 0. Oke. Habis itu masuk lagi ke bawah, indeks itu lebih kecil daripada middle. Ini pertanyaan ya. Kalau iya, salah. Oke. Cut. Setelah dari sini kita inisiasi lagi apakah indeks itu lebih kecil daripada middle. Kalau iya berarti nanti kita masuk ke left index sama dengan array index, di mana indeks itu plus plus. Terus kalau tidak, right index itu sama dengan 0, di mana indeks sama dengan middle. Terus ini bawah lagi, jika indeks itu lebih besar lebih kecil daripada n, kalau iya berarti right index sama dengan array index, di mana right index itu plus plus dan indeksnya itu juga plus plus. Jika tidak, ini masuk ke merge-sort yang left. Jadi dari elemennya itu nanti kita pindahin ke kiri, abis itu merge-sort yang ke kanan dipindahin ke kanan, terus merge-nya itu udah jadi array kiri dan juga kanan. Terus selesai, hasilnya keluar. Kita masuk ke cara kerja dari merge-sort sendiri. Pertama aku jelasin merge-sort ini itu dibagi jadi 2 proses. Yang pertama itu ada merging dan sorting. Merging itu penggabungan, sedangkan sorting itu mengurutkan. Nah, dari sini nanti kita sistem merge-sort itu nanti kita bagi seluruh array itu jadi 2 elemen. Jadi kayak ada parental dan jadi dia mirip sama, cara kerja mirip sama binary tree, di mana nanti ada parental sama child. Terus ini aku punya array, kita masuk ke contoh. Aku punya array ini tuh indeksnya ada 6 ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, karena ini ganjil, kita selalu beratkan ke yang di sebelah kiri. Ini dibagi 2. Jadi nanti 11, 6, 3, 2, 4. Terus 46, 22, dan 7. Ini akan terus selalu dibagi menjadi 2 bagian sampai tiap-tiap elemennya itu hanya berisi 1 slot. Terus gimana sampai cuma 1? Kalau yang 1 udah kita tinggalin aja, meskipun mereka nanti masih berproses, kita
turunin aja terus yang sudah satu terus itu, terus kita pastikan dari tiap child itu udah jadi masing-masing satu. Nah, dari sini kita punya yang namanya left child dengan right child. Ini kita begini ya. Ini dari parentalnya masing-masing satu. Nah, kalau ini kita punya dari masing-masing parental, kita bagi left child sama right child. Dimana nanti dari left child sama right child ini kita compare. Kayak misalnya yang pertama ini 11 sama 6 kita compare yang lebih besar yang mana. Karena 11 ini lebih besar daripada yang 6, dimana left child itu lebih besar daripada yang right child, berarti kita taruh dulu yang right child gitu. Dijadiin satu child kayak gini. Ini juga karena udah nggak perlu diubah. Terus ini 46,27, ini 7 dari yang dulu. Nah, dari sini kita cara compare-nya itu selalu dari left child dulu baru ke right child. Contoh, ini yang pertama 6 dengan 3. Karena 3 lebih kecil, jadi kita taruh di sini. Nah, ini masih kita compare. Ini kan udah nggak ada, berarti kita hapus ya. Anggap ini udah nggak ada. Terus ini nanti 6 dengan 24. Ini sama ini. Karena 6 lebih kecil, jadi kita taruh di sini 6. Nah, baru dari sini 11 sama 24, lebih kecil 11. Baru 24. Begitupun sama dengan ini. Tapi yang ini caranya, yang left child sama ini kan satu doang, masih satu child. Jadi 27 sama 7, karena 7 ini lebih kecil, kita taruh di area pertama. Habis itu masuk ke 27 dan 46. Kenapa ini udah di compare lagi? Karena ini udah termasuk ke left child. Terus lagi kita compare lagi dari kiri ke kiri. 3 sama 7 itu kecil 3. Terus 6 sama 7 itu 6. Terus 11 sama 7 itu 7. 11 sama 46 itu 11. 24 sama 46 itu 24. Dan masuk ke 46. Ini dia hasilnya. Di sini akan menjelaskan tentang implementasi dari merge sort. Itu pada #includestudio.h itu adalah mengimpor pustaka atau library, standar input atau output untuk printf dan scanf. Terus ada void merge, integer array, integer left, dan integer middle, integer right. Dan itu adalah mendeklarasi fungsi merge yang nanti akan menggabungkan dua bagian terurut dari array. Kemudian ada integer i, j, k, integer n1 sama dengan middle kurang left plus 1, dan integer n2 sama dengan right kurang middle. Itu variabel-variabel i, j, k digunakan sebagai indeks untuk iterasi itu, dan N1, N2 itu menyimpan panjang dua bagian yang akan digabung nanti. Dan ada integer L, N1, right, N2 itu mendeklarasikan array, sementara untuk left dan right untuk menyimpan bagian kiri dan kanan. Kemudian ada for i sama dengan 0, di mana i kurang dari N1, di mana i itu plus. Dan seterusnya itu untuk looping, di mana menyalin data dari array utama ke array sementara itu nanti. Kemudian ada i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan left, ada while juga di situ. Itu adalah sampai k++ itu adalah proses penggabungan dua bagian terurut menjadi satu bagian terurut. Di situ adalah rumus untuk sorting. Kemudian ada while i kurang dari n1 dan array k sama dengan left i plus k++. Itu menyalin sisa elemen dari bagian kiri jika ada. Dan kemudian untuk while j kurang dari n2 array k sama dengan right j itu menyalin sisa elemen itu dari bagian kanan jika ada. Kemudian ada void lagi yang tadi merge sort itu untuk melakukan pengurutan merge sort pada array. Kemudian ada if left kurang dari right, integer middle sama dengan left
right left itu sampai merge sort, sampai merge, array left middle right itu pemanggilan untuk melakukan merge sort itu pada bagian kiri dan kanan array, kemudian menggabungkan kembali kedua bagian itu. Kemudian ada void print array itu untuk menampilkan fungsi dan menampilkan elemen-elemen array. Dan untuk for integer i sama dengan 0, integer kurang i kurang dari size, i plus plus, dan print itu fungsinya utama dimulai. Kemudian ada array 12, 11, 13, 5, 6, 7. Dan array size adalah untuk menyimpan ukuran array. Terus ada printf, menampilkan array sebelum diurutkan. Terus ada merge sort lagi, array 0, array size kurang dari 1. Itu panggilan fungsi merge sort lagi untuk mengurutkan array. Terus menampilkan array lagi. Kemudian maka sort sudah dilakukan dan mengembalikan pada 0, menandakan eksekusi itu berhasil. Jadi di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan merge sort. Yang pertama ada kelebihan. Stabilitas merge sort adalah algoritma stabil yang berarti jika ada dua elemen yang sama nilainya, urutan relatif mereka dalam data yang diurutkan tetap sama. Ini berguna dalam beberapa kasus di mana Anda perlu mempertahankan urutan asli. Yang kedua ada efisien untuk data terhubung. Merge sort dapat diefisiensi digunakan pada data terhubung. Ini karena penggabung dapat dilakukan tanpa memerlukan pengaksesan langsung ke elemen-elemen data, sehingga meminimalkan overhead. Yang ketiga ada kinerja konsisten. Algoritma merge sort memiliki kinerja yang konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Waktu eksekusi terburuknya O n log n yang membuatnya efisien untuk data yang cukup besar. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada penggunaan memori tambahan. Salah satu kekurangan utama merge sort adalah penggunaan memori tambahan. Diperlukan penyimpanan tambahan untuk menyimpan hasil penggabungan. Hal ini bisa menjadi masalah pada sistem dengan batasan memori. Yang kedua ada kompleks konstan. Merge sort memiliki konstanta yang relatif besar dalam faktor waktu. Meskipun memiliki kinerja O n log n, faktor konstan ini bisa membuatnya kalah cepat dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya pada kumpulan data yang lebih kecil. Yang ketiga ada tidak in place. Merge sort memerlukan penyimpanan tambahan untuk menggabungkan dua set data. Oleh karena itu, algoritma ini tidak in place, yang berarti tidak dapat melakukan pengurutan langsung pada struktur data yang ada tanpa menggunakan penyimpanan tambahan. Thanks for watching.